Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Okay, good morning class. Good morning. Who are you today? Okay, today we are going to study about announcement in Sunny High School. Before we continue the lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before we start the lesson, I want to check your attendance before that. Okay. First, Abdul Aziz. Perasaan. Okay. Okay, before we continue the lesson today, I have a game for you. That game make be focused, inshallah. Okay, let's follow me. But this game in bahasa. Okay, let's follow me. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Pundak, lutut, kaki. Okay, let's continue the lesson today. Today we are going to study about announcement. Okay, everybody know what is announcement? Please your hand. Anybody know? Okay, announcement is a statement or personal notification in oral or written form that contains something for everyone to know. Jadi, announcement ini adalah sebuah pengumuman yang mana di dalam pengumuman ini untuk menyatakan bahwa ada sebuah pemberitahuan, misalkan itu bisa dari lomba, bisa jadi pamflet, bisa juga dari pengumuman-pengumuman hal-hal yang lainnya. Dan bentuknya pun ada dua, yaitu in oral or written. Ada yang berorasi dan ada juga yang bentuk tulisan. Contohnya ketika kita di oral itu kan biasanya ada pengumuman-pengumuman seperti announcement, please welcome to. Nah, contohnya seperti itu. Kalau di written kan misalnya ada di dinding. Di dinding yang bahwasanya menyatakan bahwa ada pemberitahuan tentang lomba-lomba atau hal-hal yang lainnya. Oke. Next, adapun jenis struktur in announcement is the first is title or type of event. Jadi di sini membahas tentang yang pertama dalam jenis struktur dalam announcement itu, yang pertama itu title. Title itu adalah sebuah tema. Contohnya tuh ketika kita ingin membuat pengumuman, pasti ada tema yang menunjukkan bahwasanya ada lomba yang berjudul, misalkan di PBI menunjukkan bahwasanya international event, itu menunjukkan bahwasanya ada tema tentang title type of eventnya adalah ada sebuah lomba tentang international event. Yang kedua itu the second is explanation. Di sini explanation ini menunjukkan bahwasanya apa-apa sih lomba-lomba yang di dalamnya tuh. Contohnya kita ngambil di pamflet event. Di pamflet event itu ada beberapa lomba. Yang pertama storytelling, ada push rank dan yang lain-lainnya. Nah, itu menunjukkan adalah explanation. Yang ketiga the third is date and time flash. Jadi di date and time flash ini menunjukkan bahwasanya adanya sebuah waktu dan tempat dan tanggal yang ditunjukkan. Misalkan kita ingin membuat pengumuman, pasti kita harus menunjukkan ada tempatnya, ada tanggalnya, dan ada waktu yang sesuai dengan ditentukan oleh di lomba tersebut. Yang keempat yaitu the fourth is contact person atau address. Yang mana ini ketika kita setelah membuat title, explanation, date and time plus, we have to make the contact person, because ketika seseorang mau ikut lomba, otomatis orang itu akan bertanya kepada di kontak person yang yang ada di bawah. Okay, class, any question for this lesson? Okay, any question? Oh yeah, please. Sir, bagaimana sih membuat format yang bagus untuk pengumuman? Okay, your question is good. I will answer your question. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah
pengumuman kita harus tahu temanya. Yang kedua yaitu apa-apa jenis lombanya, misalkan tentang perlombaan apa-apa jenis lombanya, yang berapa biayanya. Yang ketiga yaitu tempat, waktu, itu harus jelas ketika kita ingin mengadakan sebuah perlombaan. Ketika kita ingin membuat pengumuman dan hal-hal yang lainnya itu harus jelas. Karena ketika kita sudah jelas, itu akan membuat para peserta tidak kebingungan dalam masalah lomba. Yang ketiga yaitu contact person to address. Yang ini sangat, dan contact person ini sangat berguna. Misalkan di sebuah pamflet kan biasanya menunjukkan bahwasanya ada lomba-lomba nih. Jadi ketika seorang itu lupa mau mengerjakannya, otomatis dia akan melihat kontak person itu dan dia akan bertanya di kontak person tersebut. Oke, understand? Okay guys, I think enough for today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.